Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti Afif Melani NIM 12. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian bidang mikologi dengan judul Isolasi dan Identifikasi Jamur Malassezia pada Kulit Kepala Pekerja Outdoor di Wilayah Purwokerto. Selanjutnya itu ada pokok pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Latar belakang Malassezia furfur adalah jenis spesies tunggal yang menyebabkan penyakit Pityriasis capitis atau ketombe. Jamur ini menyerang bagian epidermis kulit, biasanya dialami oleh seseorang yang beraktivitas di luar ruangan dan berkeringat di atas normal. Selanjutnya itu jamur Malassezia sangat mudah tumbuh pada kulit yang terkontaminasi dengan kotoran, debu yang ada di luar ruangan, sehingga jika seseorang berkeringat maka kulit kepala bisa menghasilkan minyak. Pekerja outdoor adalah pekerja yang rentan terhadap tumbuhnya jamur kulit karena terkena langsung dengan debu dan matahari, dan banyak faktor yang membuat kebersihan kepala tidak diterapkan seperti faktor iklim, lingkungan, pekerjaan, dan tempat tinggal, serta alergi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab terjadinya pertumbuhan jamur Malassezia? Yang kedua, apakah ada jamur Malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor di wilayah Purwokerto? Adapun tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi jamur Malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor di wilayah Purwokerto. Tujuan khususnya yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pertumbuhan jamur Malassezia pada pekerja outdoor. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui ada tidaknya jamur Malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor di wilayah Purwokerto. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai jenis jamur yang mengkontaminasi kulit kepala seseorang dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu analisis kesehatan khususnya pada bidang mikologi. Manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman bagi peneliti untuk menganalisis adanya jamur Malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor dan mengetahui faktor-faktor penyebab pertumbuhan jamur Malassezia pada rambut pekerja outdoor. Bagi masyarakatnya yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan masyarakat mengenai jamur Malassezia yang mengontaminasi kulit kepala. Selanjutnya yaitu ada keaslian penelitian, yaitu dengan judul Identifikasi Jamur Malassezia furfur pada handuk, referensi dari Koirunisa Ria et al. 2018. Selanjutnya yaitu pengaruh daun ekstrak ketepeng Cina terhadap pertumbuhan jamur Malassezia furfur terhadap ketombe. Referensi dari Kumanji SS 2020. Selanjutnya yaitu Jurnal Identifikasi Jamur Malassezia furfur pada Pekerja Bangunan. Referensi dari Fatmala Jazatul 2015. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mengenai definisi jamur, infeksi jamur, epidemiologi, faktor penyebab, patogenesis, pencegahan, dan cara mengobati. Faktor penyebabnya yaitu menyebabkan pertumbuhan Pityriasis capitis yaitu cuaca panas yang menimbulkan berkembangnya jamur pada kulit kepala dan dapat memperparah masalah ketombe pada rambut 7,8 pH kulit. Kepala adalah 5,5 dan pH rambut adalah 3,67. Patogenesis yaitu adapun faktor yang dapat menimbulkan terjadinya ketombe yaitu kurangnya menjaga kebersihan kulit kepala, pembilasan sampo yang kurang bersih dan cuaca yang sangat panas sehingga menimbulkan keringat dan yang berlebih, yaitu infeksi jamur terlihat sebagai sel ragi atau saprofit dan berubah menjadi patogen setelah sel-sel ragi menjadi miselium atau hifa, sehingga dapat menimbulkan lesi pada kulit yaitu dengan disebut Pityriasis capitis. Selanjutnya yaitu ada pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu merawat rambut dan kulit kepala, menjaganya dari sinar paparan matahari dan debu, membersihkannya secara teratur. Cara mengobatinya yaitu dengan sampo, membersihkan secara teratur, dan menggunakan obat herbal. Selanjutnya yaitu ada kerangka teori. Kerangka teori dari judul Isolasi dan Identifikasi Jamur Malassezia furfur pada kulit kepala pekerja outdoor yaitu merupakan jamur mikosis superficial, merupakan jenis jamur dermatofit yaitu Malassezia furfur. Lebih spesifik ke Pityriasis capitis, mempunyai
faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya higienis terhadap kebersihan kulit kepala dan keringat yang berlebih. Faktor eksternalnya itu suhu, lingkungan, dan cuaca. Dengan sampel kulit kepala dan rambut pekerja outdoor, lalu diisolasi dan diidentifikasi. Selanjutnya itu kerangka konsep, yaitu ada dua variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya itu kulit kepala pekerja outdoor dan variabel bebasnya jamur malassezia. Hipotesisnya yaitu HI dan HO. Terdapat jamur malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor dan di wilayah Purwokerto. HO-nya tidak terdapat jamur malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor di wilayah Purwokerto. Metode penelitiannya yaitu jenis rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional deskriptif. Penelitiannya akan dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli 2020. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi yaitu pekerja outdoor, sampelnya swab kulit kepala atau kerokan kulit kepala pekerja outdoor, dan teknik samplingnya itu random sampling. Besar sampelnya menggunakan rumus Van der Rohe. Berikut yaitu definisi operasional dengan variabel Malassezia furfur, yaitu jamur Malassezia merupakan jamur lipofilik yang berperan sebagai flora normal kulit manusia. Cara pengukurannya itu counting camber, satuannya sel per mili, dan skala pengukurannya itu kategorik. Selanjutnya itu variabel kulit kepala pekerja outdoor. Pekerja outdoor sangat rentan terinfeksi jamur kulit. Skala pengukurannya itu nominal. Adapun alat-alat penelitian yaitu autoclave, hot plate, mikroskop, pipet tetes, alat gelas, cawan petri, tabung spiritus, dan objek gelas. Selanjutnya yaitu bahan penelitiannya yaitu kulit kepala pekerja outdoor, alkohol 70%, KOH 20%, dan media SDA. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu sterilisasi alat. Menyiapkan alat yang akan digunakan, mencuci alat dengan bersih, dan dikeringkan. Kemudian alat yang tersebut ditutup menggunakan kertas aluminium foil. Kemudian alat disterilkan dengan autoclave pada suhu 171 derajat Celcius selama 15 menit. Jarum ose disterilkan menggunakan pemijaran di atas api spiritus. Beberapa detik, alat yang terbuat dari plastik direndam dalam alkohol 70%. Pembuatan media pembenihan SDA, yaitu melarutkan 65 gram serbuk medium SDA siap pakai ke dalam 1 liter Aquades dalam air mengalir dan dipanaskan menggunakan di atas hot plate sambil diaduk sampai mendidih dan larut sempurna. Air mengalir disumbat dengan kapas kemudian disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pembiakan mikroba uji, yaitu yang pertama mengerok atau swab kulit kepala yang terinfeksi jamur ketombe menggunakan cotton bud steril, kemudian ditanam pada media agar miring, kemudian menginkubasi dalam inkubator selama 121 derajat Celcius pada suhu 24 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu isolasi. Yang pertama yaitu memisahkan koloni dan memasukkan ke dalam media agar miring dengan bantuan jarum ose secara aseptis dan menginkubasi selama 3-5 hari. Yang terakhir yaitu identifikasi mikroba, membersihkan objek gelas dengan alkohol 70%, melakukan pengambilan satu ose biakan jamur, kemudian meletakkan dalam objek gelas dan meletakkan di atas objek gelas, memberikan larutan KOH 20% sebanyak 1-2 tetes, mendiamkan selama 15-30 menit, memanaskan sebentar di atas lampu spiritus dan menutup dengan cover gelas. Mengamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali, mencatat hasil dan melaporkannya. Selanjutnya yaitu ada bagan alur penelitian, yaitu dengan judul isolasi dan identifikasi jamur malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor di wilayah Purwokerto dengan teknik random sampling, yaitu ada variabel bebas dan terikatnya, yaitu jamur malassezia sebagai variabel bebas dan kulit kepala pekerja outdoor sebagai variabel terikat. Adapun dua data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data pemeriksaan isolasi dan identifikasi jamur malassezia, dan data primer berupa data pemeriksaan kulit kepala pekerja outdoor, dianalisis dengan uji deskriptif. Jenis dan pengumpulan data pada penelitian ini berjenis data kategorik nominal.
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan setelah pemeriksaan, isolasi, dan identifikasi jamur malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor di wilayah Purwokerto. Selanjutnya itu ada analisis data. Data yang diperoleh dari isolasi dan identifikasi jamur malassezia pada kulit kepala pekerja outdoor kemudian dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya yaitu biaya penelitian. Biaya administrasi 236.000, biaya alat dan bahan habis pakai 1.500.000, biaya publikasi 600.000, dan biaya lain-lain 500.000. Dengan jumlah totalnya yaitu Rp2.836.000. Selanjutnya itu rincian biaya penelitian bisa dilihat pada layar tersebut. Yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Persiapan seminar proposal persiapan penelitian yaitu Juni awal, pelaksanaan penelitian yaitu Juli sampai September, analisis datanya yaitu Oktober, penyusunan skripsinya yaitu Oktober, seminar hasil penelitiannya yaitu November, revisinya November, dan pengesahannya November sampai Desember. Sekian presentasi metodologi penelitian yang telah saya sampaikan. Sekiranya mohon maaf. Terima kasih.